Umumkan bahwa minggu depan pada jam 13.20 Anda sudah harus berada di dalam ruangan ini. Jadi presensi akan dilakukan sebelumnya. Ya, jadi tolong 13.20 Anda masuk ke auditorium. Jadi sudah berada di ruangan ini. Baik, sekarang kita akan panggilkan hari ini lecturer kita Pak Tanadi Santoso. Kita beri aplaus untuk Pak. Dan teman-teman sekalian. Oke, pertanyaan saya tadi ketika melakukan Project Zero bagaimana? Menyenangkan? Tidak? Bosen? Atau gambar wajahnya temannya jelek sekali? Oke ya, saya akan coba untuk share tentang apa itu design thinking. Jadi saya mulai dengan beberapa foto, lalu saya masuk dengan sebuah konsep dan sebuah contoh, lalu kita akan selesai pada hari ini dan kita akan berjalan. Maka sebenarnya untuk acara design thinking ini awalnya saya ikut acara yang sama di Stanford 3 hari. Saya bayar 9.500 US dollar untuk 3 hari, tidak termasuk nginepnya ya. Dan menyenangkan sekali, 40 orang yang ikut, 16 fasilitator, dan kita running selama 3 hari. Nah, nanti saya tunjukkan beberapa foto kita. Pulang dari Stanford, saya coba untuk aplikasikan di Surabaya. Saya running untuk in-house perusahaan saya, dan jalan cukup bagus. Saya running yang kedua, cukup bagus lagi, lalu saya jual di publik. Jadi bulan lalu kita jual 9 juta untuk 3 orang, untuk 1 orang selama 3 hari di Jakarta, di Ritz-Carlton ya. 30 peserta, kita pakai 6 fasilitator dan kita running. Nah, acara berjalan dengan cukup sukses. Dan ketika waktu itu saya pernah bicara dengan Pak David ikut waktu itu, dan saya pikir kita bikin aja di UC. Maka tantangan saya adalah mengajar 600 mahasiswa, 26 fasilitator di awal untuk menyelesaikan project design thinking ini dalam waktu setengah semester ya. Sebenarnya kita akan running hanya 4 kali pertemuan, 5 kali ya. Hari ini nanti pertemuan yang ke 4, 5, 6, dan 7 ada sudah UTS ya. Pertemuan yang kedua dan ketiga akan diisi oleh rekan saya tentang business model generation. Saya sangat suka tentang materi ini. Kita buat untuk 2 hari Anda belajar business model generation ya. Jadi setelah selesai design thinking ini, minggu depan Anda akan bicara tentang business model generation, dan design thinking diparkir dulu selama 1 bulan. Kita baru running nanti akhir bulan Agustus, assignmentnya jalan untuk melakukan design thinking. Saya tunjukkan beberapa foto dan beberapa video. Jadi dari design thinking ini ada 6 step ya. Step pertama adalah eksplorasi, step kedua adalah identifikasi, step ketiga ideasi, keempat visualisasi, prototype ya. Kelima evaluasi, user testing, dan yang keenam persuasi. Ini adalah yang akan kita lakukan selama 5 hari ketika kita sharing tentang design thinking. Nah, sebetulnya ide itu jalan mulai dari kecil menjadi besar, lalu besar dikecilkan lagi. Jadi ini setiap warna dari sini 1, 2, 3, 4, 5 ini semua dilambangkan di sini ya. Ini dulu, lalu kedua, ketiga ide menjadi besar, divisualisasikan, diprototype, lalu akan dilakukan evaluasi oleh user, lalu kita lakukan persuasi. Saya akan tunjukkan beberapa foto, tapi sebelumnya saya akan tunjukkan sebuah video dulu. Ini waktu di school di Stanford ya. Gedungnya namanya Hasso Plattner, disumbang oleh orang yang namanya Hasso Plattner. Gedungnya Stanford itu disumbang oleh Hasso Plattner. Ini adalah pemiliknya SAP Software, buat teman-teman yang tahu. Nah, saya akan tunjukkan 4 video pendek. Pernah saya pakai pada acara yang lalu. Bagi yang belum pernah, coba dinikmati dulu. Ini 4 video pendek. Semua total 5 menit. Hundreds of products we take for granted. This is called the Neat Squeeze toothpaste tube, which you would put. The man who runs IDEO is Dave Kelly, a Stanford engineering professor, the Groucho Marx mustache, a data genius, and an approach to innovation that usually works. Well, thank you, Fred. But not always. I can show you some products that failed. Came up with this idea called monster shoes, where you take these little monsters and lace them into your shoes, like this. And we built a bunch of them, and I didn't want those either. So. Mostly what IDEO designs, though, does work, and it works very well. Dave and his design teams create about 90 new products every year.
the point is that we're not actually experts at any given area. We're kind of experts on the process of how you design stuff. So we don't care if you give us a toothbrush, a toothpaste tube, a tractor, a space shuttle, a chair. It's all the same to us. We want to figure out how to innovate by using our process, applying it. And so for the next 5 days, the team will apply that process to bringing the supermarket shopping cart into the 21st. Ini tahun 2005, ABC TV itu memberikan assignment kepada IDEO untuk membuat desain ulang dari chart ini, tempat kerja. Jadi tadi itu yang pertama, bagaimana IDEO. Yang kedua ditunjukkan bagaimana ruang kerja di IDEO. At IDEO, they found that fresh ideas come faster in a fun place. Not only is the furniture on wheels to suit the needs of the moment, but people are encouraged actually to build their own work areas. And they were designing this space, and they said to me, we'd like to have, $4,000 extra in our budget for a DC-3 wing. And I said, DC, do you have to have that? And they said, yeah, they have to have it. So A DC-3 wing. Piece of a DC-3 wing, yeah. That's just decor. That's decor. That's ambiance. That says we're weird, and we're proud of it. Umbrellas on the ceiling to shade computer screens from direct sunlight. And bicycles on ropes to prevent clutter. The first guy who hung a bike up on a thing, he didn't come to me and ask me. He didn't ask some facilities person if it was okay. He tried it. And then, he waited and see if anybody complained. If nobody complained, another guy hung a bike up. And pretty soon everybody's got their bikes up and nobody's complained, right? So it's that whole thing of trying stuff and ask forgiveness, instead of asking permission. It's the way people come up with new ideas. Oke, jadi idenya adalah tempat atau ruang atau jarak space kita yang kreatif akan membuat kita menjadi lebih kreatif. Karena itu tadi ketika Anda running dengan menggunakan prototype, terasa fun. Ya. Kita tunjukkan yang ketiga, bagaimana mereka mencari ide untuk menemukan kereta yang bagus, ya cocok untuk untuk di supermarket. Want to get together and start here. Day 2 at the start of IDEO's unique brand of brainstorming. They call it a deep dive, a sort of total immersion in the problem at hand. IDEO's mantra for innovation is written everywhere. One conversation at a time. Stay focused. Encourage wild ideas. Defer judgment. Build on the ideas of others. That's the hardest thing for people to do is to restrain themselves from criticizing an idea. So if anybody starts to nail an idea, they get the bell. The deep dive begins, and for the next few hours, the ideas pour out and are posted on the walls. Oh, the blind beat the privacy blind. Like when you're buying 6 cases of condoms, it's important. Nesting is it sort of has to nest. If it doesn't nest, we don't have a solution. Velcro pants and Velcro seats for the kids, just drop them down on there. Like Velcro seats, Velcro pants for kids. Yeah, see, you have to have some wild ideas, and then you build on those wild ideas, and they end up being better ideas than if you said if everybody only came up with same things, kind of appropriate things. You'd never have any points to take off to build a really innovative idea. Jadi dia bilang ide-ide yang konyol itu penting, karena dari situlah kita akan mengeluarkan ide baru yang lebih bagus. Kalau semua orang hanya diizinkan mengeluarkan ide yang standar saja, semuanya akan sama. Ya. Dan nanti kita lihat bagaimana mereka melakukan hasil idenya dan dipraktekkan di lapangan. Ya. Nah, ini hasilnya. Video terakhir. The cart, which is designed to cost about the same as today's carts, is different in every other way. Hand baskets stacked in a metal frame and major improvements for all. You just lift the handle up, you put the children in, and then you can close the handle right over them, and they instantly have some little bit of a work surface they can play with. What do you think? Well, I'm very proud of the team. I think it's great. Does this work for you? Works for me great. It's also beautiful. I mean, let's take it over to a local supermarket and see what they say. Yeah, it works really well. The cart's wheels turn 90 degrees so it can move sideways. No more lifting up the rear in a tight spot. And you shop in a totally different way. Rather than taking your cart everywhere you go in the store, if you're a crowded store like this, it's much more efficient to take a small basket, rush around to where the particular shelves are, come back and put them here. Treat this as like a center for your shopping.
and with a high-tech scanner so that in the future you skip the checkout traffic jam. Here's how you would scan the menu. Reach over and pick up anything like the salad dressing, and I would scan it. And if I want to accept that item, I would just press plus and then drop it in my basket. Because stores don't yet have those high-tech scanners the team designed, checking out today means doing it the old-fashioned way. But the bags are hung on hooks on the cart's frame. Remember, there is no basket here. Why get rid of the big basket? The basket is tyranny. The basket is tyranny because it's not really needed. If all your stuff ends up in bags, why need the basket in the first place? Talk to me about theft. There's no value in this cart without the basket because you can't carry anything. It's useless to anybody. And it's a barbecue, so it's not going to get stolen. That's right. So that's all we'll feel the store. Yeah. I love it. I think it's great. At first, I was a little shocked, but I think you have some fantastic ideas here. You need a little refining, but I think that it's great. I mean, Oke, jadi sebetulnya design thinking itu adalah proses yang diambil dari bagaimana kita mendesain produk dan dipakai untuk mendesain servis, produk, proses, bisnis model ataupun retail bisnis seperti yang Anda lakukan pada saat ini. Proses itu memulai dengan mengamati apa yang dilakukan orang, lalu mencari ide apa yang harus dilakukan. Dari ide itu dilakukan prototipe dan diteskan pada user. Kalau hasilnya kurang bagus diperbaiki lagi. Setelah diteskan lagi pada user dan bagus baru dilaksanakan. Itu basicnya thinkingnya. Nah, ini beberapa gambar. Anda yang sudah melakukan tadi adalah Project Zero. Saya yakin banyak yang bingung. Sebetulnya Project Zero itu apa? Ya, ini saya ketika di Stanford, beberapa foto saya ketika melakukan Project Zero di sana. Ya, ini kan ada di sana ketika kita bikin Project Zero. Sama dengan Anda tadi prototyping, ya, pakai bahan-bahan yang mirip. Nah, ini kita prototype. Ya, ini hasil prototype yang tadi. Ya, ini ketika kita lakukan di sana. Waktunya sama 1,5 jam. Ya, nah ini kita lakukan di Surabaya. Ini pertama kali saya lakukan di Surabaya. Lalu kita lakukan untuk Project Zero. Ya, ini beberapa foto. Lalu kita lakukan ketika public seminar di Jakarta. Ini di Jakarta. Ini di Jakarta ketika kita lakukan di Ritz-Carlton. Ini Project Zero. Jadi Project Zero konsepnya persis sama dengan yang Anda lakukan tadi. Sebenarnya Project Zero ini merupakan miniatur dari semua design thinking proses, ya. Nah, ini Project Zero di mana orang saling menunjukkan gambarnya, lalu tunjukkan, wah iya gambarnya kurang bagus dan seterusnya. Ini tadi tunjukkan ya, lalu bikin dari bola-bola dan tali. Dan ini hasil prototype teman-teman yang dibagikan di Project Zero. Nah, sebenarnya Project Zero itu punya beberapa gambaran. Ketika Anda pertama kali melakukan Project Zero, Anda melakukan apa yang disebut dengan eksplorasi, yaitu ketika nomor pertama dan nomor kedua, yang isinya sebenarnya cuma apa? Menanyai orang. Nah, eksplorasi itu dilakukan. Ini yang kita lakukan di Stanford. Jadi kita eksplorasi, kita berangkat, kita di brief dulu. Ini nanti yang Anda akan lakukan, diterima Anda pada 2 minggu lagi, 2 kali datang lagi ya. Nah, Anda akan eksplorasi di lapangan. Eksplorasi di lapangan itu Anda lihat, ya, apa sih sebetulnya yang terjadi di lapangan? Ini kebetulan proyeknya pesawat terbang. Kalau proyek Anda retail, maka Anda harus berada di lapangan, Anda pergi ke mall, Anda foto mall itu. Kalau ada yang menarik, ada extreme user yang menarik, Anda foto. Ada orang yang suka belanja, di foto. Ya. Lalu Anda melakukan immersing. Anda mengalami, kalau saya belanja di sini nunggu lama, seneng nggak ya? Kalau nggak seneng, kenapa nggak seneng? Kalau seneng, kenapa ya? Lalu ada interview orang di mall itu. Ada interview, Mbak sering datang belanja enggak? Kenapa beli di toko ini enggak? Beli di toko yang lain. Ini disebut dengan eksplorasi. Anda datang ke satu lokasi mendapatkan empati dari orang itu untuk melihat sebetulnya apa yang terjadi di lapangan. Ada 3 elemen yang harus Anda lakukan nanti di sana. Yang pertama adalah mengobservasi, melihatin orang-orang. Yang kedua adalah melakukan immersing, merasakan. Jadi kalau nunggu, antrian kita tunggu gitu, ya. Lalu bagaimana perasaan kita menunggu? Lalu kalau kita melakukan engaging, kita tanya orang, kita interview. Seperti tadi pada nomor 1 dan 2 pada Project Zero Anda. Anda tanya lebih dalam. Ini saya interview seseorang yang umurnya 98 tahun. Ini cucunya. Tapi lembu gini, orang Amerika memang gitu ya, cucunya. Jadi ini kita lihat menarik. Ya. Nah ini beberapa tim kita di bandara waktu itu melakukan observasi. Ya. Ini wanita ini adalah
penulis dari Harvard Business Review. Jadi dari Harvard aja dikirimin orang ke Stanford untuk melihat sebetulnya apa sih design thinking itu, dan mereka mencatat nanti masuk di dalam Harvard Business Review. Ini tim kita, ini orang JetBlue, ini teman dari Banana Republic, ya, dari Banana Republic. Mereka akan melakukan design thinking tentang bagaimana menyusun baju itu supaya orang lebih suka ketika beli di Banana Republic, ya. Dan ini lecturer saya. Jadi kita dalam grup kita ini, ya. Ini kita mau interview orang di bandara. Nah, kalau proyek kita adalah ini di bandara, saya interview. Nah, ini penjaga bandara. Ini salah satu orang JetBlue yang bekas penjaga penjara. 20 tahun dia penjaga penjara. Baru 3 tahun dia JetBlue, ya. Saya interview. Dia bilang memang ada orang yang seperti apa, suka mengganggu orang dan lain-lain, ya, yang bagian kekerasan, ya. Nah, ini adalah kompetitor dari JetBlue. Jadi Anda harus lihat kompetitor dari JetBlue ini adalah Virgin, ya. Nah, ini yang kita lakukan. Nah, sekarang ini di Jakarta. Ini kita melakukan di 7-Eleven. Proyek kita 7-Eleven, ya. Lalu kita pergi ke sana, kita interview orang-orang ini, ya. Kenapa kok nongkrongnya berapa lama? Kita amati. Orang ternyata banyak datang ke kafeteria untuk apa? Rokok. Karena di sana boleh ngerokok di luar, ya. Ini observasinya. Nah, ini orang bikin makanan, ya. Potato dikasihin cheese sama dikasihin tomato gratis, ya. Nah, ini kita lihat. Kenapa ini kotor? Kita kotor. Kalau kotor, kenapa kotor? Ini idenya adalah mencari inovasi solution untuk 7-Eleven. Project Anda adalah menemukan bisnis yang tepat untuk project kita di E3. Ya. Jadi misalkan Anda dari awal sudah berpikir saya ingin buka restoran, observe restoran, duduk ke sana, layani tamu, potret, ya toh. Kalau nggak boleh ya sembunyi-sembunyi aja, ya toh. Minta izin selalu lebih sulit daripada minta maaf, ya toh. Kalau dari sok potret ceklek salah gitu, nggak boleh ya Pak. Waduh Pak, sorry Pak, nggak tahu gitu, ya toh. Jadi kita paling gampang minta izin, minta maaf, jangan minta izin, kelamaan nanti, ya. Jadi kita potret, ya. Pakai handphone ya pura-pura, ayo senyum-senyum, fotonya pakai wide angle jepret, ya kena sananya, ya. Jadi ini kira-kira seperti itu. Nah, ini ketika di Asra udah motor Surabaya, kita lakukan observasi, ya. Lalu kita interview orangnya. Ini orang saya interview dengan karyawannya, kita interview dengan pura-pura jadi mystery shopper. Ini orang saya pura-pura jadi mystery shopper dan pura-pura mau beli. Kita lihat pelayanannya seperti apa. Ini bagaimana kita melakukan eksplorasi di lapangan, ya. Nah, ini juga lihat orang melakukan bengkel, ini kita di bengkel, ya. Nah, itu adalah eksplorasi. Ini kalau di Project Zero nomor 1 dan nomor 2. Oke, ya. Lalu kita melakukan identifikasi, siapa sih sebetulnya problem yang ada. Nah, ini identifikasi atau define. Nah, ini kita akan lakukan ini pada tanggal 7 September nanti. Kita akan lakukan di kelas-kelas, kita identify dari hasil. Jadi nanti sebelum itu Anda akan disuruh memotret 10 atau 20 foto untuk ditempel-tempelkan caranya, untuk mengidentifikasikan kira-kira bisnis apa yang paling menguntungkan untuk Anda kerjakan, ya. Nah, kita melakukan identifikasi, akhirnya keluar posisi seperti ini, ya. Jadi kita main tempel-tempel seperti ini. Nah, ini kita lakukan di sini, ya. Ini teman-teman kita lakukan di Jakarta ketika di Ritz-Carlton, ya. Beberapa teman Pak Fantoni, Pak Selva, kita lakukan di sini, kita lakukan hal yang sama. Setelah kita lakukan identifikasi, maka kita nanti hasilnya seperti ini. Ini hasil dari pekerjaan kita. Jadi Anda juga akan melakukan hal yang sama dengan ini nanti pada awal September, ya. Lalu kita dapatkan, nah itu adalah identifikasi. Dari identifikasi, kita identifikasikan ini yang terbaik. Kita mencari ide, ya. Kalau identifikasi tadi nomor 3 dan 4, maka ideasi ini mulai mencari ide, mulai gambar tadi. Sketch 5 tempat itu, ya, nomor 5. Jadi kalau Anda masih ingat nanti di Project Zero Anda nomor 5, ini nomor 4, ya. Kita melakukan ideasi, mencari ide, ya. Nah, ini idenya apa? Ada prosesnya nanti. Nanti akan dijelaskan ini pada tanggal 7 September kita akan melakukan ini, ya. Dari ideasi itu akan terdapatlah banyak solusi yang bisa Anda laksanakan dengan detail. Dari situ kita pilih solusi mana yang paling menguntungkan. Dengan tutul-tutul ini memilih solusi yang kita pakai. Dari situ solusi-solusi ini, tutul-tutul ini, kita buatlah sebuah ide untuk berbisnis apa. Pada awal kita minta 2. Nanti pada akhir 1 aja. Pada awal kalau mau 3 ya nggak apa-apa, silakan. Tapi 2 paling ideal, ya. Nah, setelah Anda melakukan ideasi dan dapat ide, kita melakukan visualisasi, prototype. Nah, ini yang tadi disebut prototype, ya. Nah, ini di sana prototipenya pun seperti ini, sangat low resolution, nggak usah high resolution.
Jadi sederhana aja, simbolis saja, ya. Jadi yang dilakukan disebut dengan low resolution, ya. Jadi barangnya seperti ini, ya toh. Lalu kalau di atas ini ada tempat naruh barang, pakai ini aja low resolution, ya. Nanti Anda akan melakukan low resolution prototype untuk solusi bisnis Anda dengan